Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Mari saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Allah sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih yang tak pernah berhenti. Kami menyadari hidup kami belum seutuhnya kami arahkan kepada Engkau. Maka ajarlah kami melalui permenungan sabda ini, supaya setiap kami boleh semakin hidup seteru dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita dihadapkan dengan berbagai macam tekanan, kesulitan, atau bahkan persoalan hidup yang mungkin terkadang membuat kita merasa lelah dan ingin berkata, Tuhan, sudah cukup, aku capek, aku ingin menyerah. Bisa jadi kita menghadapi berbagai macam masalah dalam pekerjaan, relasi dalam keluarga, kesehatan, atau mungkin bahkan pergumulan-pergumulan kita secara pribadi yang begitu berat dan terus menumpuk. Tapi saudara, di dalam firman Tuhan, surat kepada jemaat di Ibrani yang dituliskan oleh Paulus berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai dengan 36 yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam pembacaan kitab Ibrani ini, setiap kita diingatkan oleh Paulus untuk bertekun dalam menghadapi berbagai macam tekanan. Kita mengingat bagaimana jemaat di Ibrani yang juga harus mendapatkan berbagai macam tekanan sebagai jemaat mula-mula. Tentu tidak mudah, tentu itu membuatnya lelah, tetapi mereka diingatkan oleh Rasul Paulus bagaimana Allah yang akan terus memberikan penyertaan dan kekuatan. Maka saudara, kunci penting dalam menghadapi persoalan ini adalah tentang ketekunan. Ketekunan adalah kunci untuk kita terus dapat maju meskipun situasi tidak mendukung apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa ketekunan itu penting? Ketekunan tidak berarti bahwa kita tidak merasa lelah atau tertekan. Ketekunan itu berarti bahwa kita memilih untuk tidak menyerah meskipun tantangan hidup terasa sangat berat. Maka Tuhan mengingatkan kita meskipun kita merasa terpuruk, merasa bebannya terlalu berat, ada janji Tuhan yang lebih besar yang menanggung kita. Janji Tuhan itu kepada kita adalah terkait dengan keselamatan, kedamaian, serta berkat yang melampaui segala akal, yang akan membuat kita tetap setia dan tidak menyerah di dalam iman. Untuk itu saudara, bagaimana supaya kita tetap dapat bertekun di dalam Tuhan? Yang pertama saudara, melalui kitab Ibrani kita diingatkan untuk selalu mengingat akan janji Tuhan. Mungkin ketika kita merasa lelah, kita merasa capek, ingatlah akan janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Sepanjang sejarah dalam Alkitab, dalam perjanjian lama sampai dengan baru, Dia tidak pernah ingkar janji. Dan janji Tuhan itu akan terus menyertai setiap umatnya di dalam sepanjang sejarah. Yang kedua saudara, mari kita terus berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Ketekunan itu datang dari kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka lewat doa-doa kita bisa memperoleh kekuatan untuk terus bertahan di dalam setiap pergumulan kita. Dengan bergantung dan berdoa, kita menyadari bahwa kita lemah dan Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan yang ketiga saudara, kita diingatkan untuk terus berkomunitas. Tuhan memberikan kita komunitas untuk saling menguatkan.
Maka ungkapan kata saling di sini bukan hanya tindakan sekali yang memperdulikan, tetapi rasa saling memperdulikan, saling memperhatikan itu harus terus-menerus dijaga. Maka kita diingatkan untuk membangun komunitas kita, dan dimanapun komunitas kita harus saling memperhatikan, saling peduli, supaya di dalam setiap pergumulan itu kita boleh sama-sama saling menguatkan dan dikuatkan. Maka saudara, ketika masalah itu datang, mari kita belajar untuk tetap berdiri teguh. Meskipun kita terasa sangat lelah, bebannya terasa berat, tetapi jangan biarkan tekanan hidup itu membuat kita menyerah. Dengan ketekunan kita bisa melihat janji Tuhan yang akan terus digenapi dalam waktunya. Untuk itu teruslah semangat dalam berjuang menjalani hidup, dan percaya janji Tuhan akan ditepati dan indah pada waktunya. Mari bersama kita akan menutup kembali permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, di tengah segala pergumulan hidup kami, ajarlah kami untuk memiliki ketekunan dan keteguhan hati, supaya kami tidak mengalami kelemahan iman, tetapi dalam pergumulan kami, iman kami terus semakin dikuatkan, supaya kami terus boleh hidup menurut kehendak Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, supaya kami memiliki ketekunan dan keteguhan itu. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Inilah doa kami Tuhan, yang kami pintakan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, dan kiranya kasih Tuhan terus senantiasa menjaga dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.